Halo guys, balik lagi di Jejak Kabut Dunia. Kali ini kita bakal bahas satu kasus yang menurut saya salah satu yang paling nyesek dari semua kasus yang pernah kita bahas. Soalnya, ini bukan cuma soal orang hilang. Ini soal jawaban yang baru datang 24 tahun kemudian. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, dua sahabat cewek umur 19 tahun pamit ke orang tua mau naik drive malam minggu. Hal yang biasa banget kan, anak muda malam minggu jalan-jalan naik mobil. Mereka bilang mau ke suatu tempat, tapi ternyata mereka gak pernah sampai ke sana. Selama 24 tahun, keluarga mereka nunggu. Polisi nyari ke gunung, ke hutan, pakai helikopter, sampai muncul teori-teori aneh. Dari diculik agen rahasia, sampai diculik makhluk halus. Tapi ternyata, jawabannya ada di tempat yang gak pernah kepikiran siapapun. Terendam di dasar laut. Cuma beberapa kilometer dari tempat mereka terakhir kali kelihatan. Dan yang bikin ceritanya makin nyesek, ternyata ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi mereka milih diem selama belasan tahun. Ini kisah Megumi Yashiki dan Narumi Takumi. Yuk kita bedah dari awal. Cerita ini bermula malam minggu 5 Mei 1996. Waktu itu Jepang lagi musim liburan panjang. Namanya Golden Week. Jalanan rame, anak muda pada keluar nikmatin libur. Di kota Himi, Prefektur Toyama, ada dua sahabat karib. Umur sama-sama 19 tahun. Namanya Megumi Yashiki sama Narumi Takumi. Malam itu mereka mutusin buat naik drive. Sekitar jam 9 malam, mereka pamit ke keluarga masing-masing, bilang mau ke daerah Ujo. Nah, tujuan mereka malam itu spesifik banget. Sebuah hotel bekas pemandian air panas, namanya Subono Kosen. Di era 90-an, ada tren namanya Kimodamesi atau uji nyali. Anak-anak muda suka datang ke tempat-tempat angker buat nyoba nyali mereka. Dan Hotel Subono ini memang kandidat sempurna. Bangunan 8 lantai itu udah bangkrut dan ditinggalin sejak pertengahan 80-an. Lokasinya di pegunungan terpencil, gelap, rusak parah, dan sering dipakai nongkrong sama geng motor lokal. Salah satu tempat paling angker sewilayah Hokuriku. Mereka berangkat naik mobil Megumi, sebuah Subaru Vivio hitam. Mobil kei car ukurannya mungil banget. Dan detail kecil soal ukuran mobil ini nantinya bakal jadi kunci penting kenapa mereka bisa hilang secepat dan sesenyap itu. Nah, dari Himi ke Aujo itu jaraknya sekitar 1-1,5 jam lewat jalur pesisir. Tapi alih-alih langsung ke arah pegunungan Aujo, mobil mereka malah singgah dulu di Taman Kaimaru, area pelabuhan Fushiki, kota Imiju. Kalau dilihat di peta, lokasi ini persis di tengah-tengah rute antara Himi dan Aujo. Mungkin mereka cuma pengen berhenti sebentar, nikmatin pemandangan malam pelabuhan. Atau mungkin mereka mulai ragu dan mengurungkan niat ke tempat angker itu. Kita gak akan pernah tahu pastinya. Sekitar jam 11 malam, dari dalam mobil, di tengah gelapnya pelabuhan, Narumi ngirim pesan ke temannya. Ini pesannya, "Kami sudah di Aujo." Ini kemungkinan besar cuman bohong kecil ke teman mereka.
Mungkin biar gak dikira mereka berubah rencana atau apa. Tapi siapa sangka pesan pendek ini bakal jadi jebakan terbesar yang bikin polisi salah arah pencarian selama 24 tahun ke depan. Oke, sekarang bagian yang paling krusial dari cerita ini. Tahun 1996, Pelabuhan Pusiki itu bukan tempat wisata. Ini area industri maritim buat kapal kargo. Jadi dermaganya didesain tegak lurus tanpa pagar pembatas, biar kapal-kapal besar bisa merapat langsung. Penerangan di titik mereka parkir malam itu minim banget, dan posisi mobil mereka dekat banget sama bibir dermaga beton yang langsung berbatasan sama laut sedalam 8 meter. Tapi setelah pesan itu terkirim, 3 pria muda gak dikenal mendekati mobil Megumi. Jadi di budaya anak muda Jepang era 90-an, ini namanya nampak. Kebiasaan laki-laki ngedeketin cewek di tempat umum buat sekedar ngajak ngobrol atau kenalan. Tapi buat Megumi dan Narumi yang lagi duduk di mobil kecil di tempat segelap dan sesepi itu, kedatangan 3 cowok asing yang tiba-tiba jelas bikin panik. Insting mereka langsung nyala, fight or flight. Megumi yang duduk di kursi kemudi panik, buru-buru masukin tuas transmisi buat kabur. Tapi alih-alih maju ke depan, tuasnya masuk ke posisi reverse, mundur, tanpa ada penahan, tanpa pagar pembatas di dermaga itu. Mobil kecil mereka langsung melesat mundur, terjungkal jatuh, dan tenggelam ke laut yang gelap gulita. Melihat kejadian itu di depan mata mereka, 3 pria tadi panik luar biasa, tapi bukan panik buat nolong. Logika mereka malah diambil alih rasa takut. Mereka sadar mereka adalah orang terakhir yang dekat sama korban malam itu. Mereka takut dituduh macem-macem, takut dikira mau berbuat jahat, takut dituduh sebagai pelaku. Dan daripada nyari bantuan darurat, mereka memilih kabur. Sepakat, diam-diam nyimpen rahasia itu sendiri, membiarkan 2 nyawa tenggelam tanpa pertolongan sama sekali. Keluarga baru lapor kehilangan tanggal 7 Mei 1996, 2 hari setelah kejadian. Polisi langsung gerak cepat. Pencarian darat dan udara digelar besar-besaran. Helikopter menyisir rute menuju Aoju. Kenapa Aoju? Iya, soalnya mereka cuman punya satu petunjuk. Pesan terakhir yang bilang kami sudah di Aoju. Fokus pencarian pun terpusat di sekitar Hotel Subono. Dan hasilnya nihil. Gak ada jejak ban, gak ada pecahan kaca, gak ada barang pribadi. Karena emang dari awal mereka gak pernah sampai ke sana. Ketiadaan bukti fisik ini bikin polisi nyingkirin kemungkinan kecelakaan air dari awal penyelidikan. Dari titik inilah ruang kosong dari jalan buntu ini mulai diisi sama spekulasi masyarakat. Selama 18 tahun hilangnya Megumi dan Narumi ini melahirkan macam-macam teori. Ada yang bilang mereka diculik intelijen Korea Utara. Soalnya Toyama emang di pesisir laut Jepang. Ada yang bilang mereka korban geng motor yang nongkrong di Hotel Subono. Bahkan ada yang percaya ini urusan supranatural. Istilahnya kamikakushi atau disembunyikan roh. Parahnya lagi, di era itu banyak banget acara TV paranormal yang makin nambah kekacauan. Cenayang-cenayang ngaku dengan yakin bilang korban dibunuh dan dikubur di hutan Subono atau tersesat di dimensi lain.
Narasi-narasi ini makin ngunci fokus pencarian di pegunungan. Padahal titik jatuh yang sebenarnya di pelabuhan gak pernah kesentuh sama sekali selama belasan tahun. Di tengah semua itu, keluarga korban hidup dalam siksaan emosi yang gak habis-habis, berayun terus antara harapan palsu dan mimpi buruk. Tembok kebuntuan ini akhirnya runtuh di akhir tahun 2014. Bukan karena ada bukti yang baru ketemu, tapi karena rasa bersalah. 3 saksi mata malam itu akhirnya datang sendiri ke kepolisian Toyama dan ngaku apa yang sebenarnya terjadi di pelabuhan Fushiki 18 tahun sebelumnya. Tapi nih yang menarik, polisi gak langsung umumin ke publik. Mereka juga gak langsung angkat mobilnya dari laut. Ada jeda 6 tahun, sampai akhirnya pencarian besar-besaran baru dilakuin di tahun 2020. Kenapa selama itu? Ternyata ini taktik hukum yang emang direncanain. Di Jepang, kejahatan kayak kelalaian yang menyebabkan kematian atau membiarkan orang yang butuh pertolongan itu punya masa kadaluarsa 5-10 tahun. Yang artinya di tahun 2014 itu udah kadaluarsa duluan. Tapi sejak tahun 2010, Jepang udah hapus masa kadaluarsa buat kasus pembunuhan berencana. Jadi, polisi sengaja menunda pengangkatan mobilnya. Mereka interogasi ketiga pria ini diam-diam berulang kali selama bertahun-tahun, nyari-nyari celah kebohongan. Kalau aja ada bukti sekecil apapun bahwa mobil itu didorong sengaja, mereka bisa ditangkap atas tuduhan pembunuhan yang gak ada batas kadaluarsanya. Baru setelah penyidik 100% yakin gak ada kejanggalan dan terbukti gak ada unsur kesengajaan buat bunuh, barulah operasi pencarian bawah air resmi dimulai. Awal tahun 2020, tim penyelam mulai kerja di pelabuhan Fushiki yang airnya keruh banget, pakai teknologi sonar dan detektor logam. Dan mereka nemuin sesuatu, objek logam besar terkubur di kedalaman 8 meter. Rabu, 4 Maret 2020, operasi pengangkatan besar-besaran dilakuin di balik terpal biru demi menghormatin privasi korban. Itu adalah Subaru Vivio hitam, udah hancur lebur, berkarat parah, tertutup akibat kerendam air laut selama 24 tahun. Di dalam kabin yang penuh lumpur, tim forensik nemuin sisa tulang belulang manusia yang udah rapuh dan satu benda kecil yang masih bisa dibaca dengan jelas, sebuah kartu kredit pompa bensin atas nama Yasuki Megumi. Gak lama, hasil uji DNA resmi mengonfirmasi identitas keduanya, Megumi Yasuki dan Narumi Takumi. Terus, bagaimana nasib 3 pria itu? Secara hukum, kasus ini ditutup sebagai kecelakaan lalu lintas karena mobil itu mundur murni akibat panik korban sendiri, tanpa sentuhan fisik dari mereka. Dan karena masa kadaluarsa, kelalaian pembiaran udah habis puluhan tahun lalu. Ketiga saksi itu bebas tanpa jerat hukum apapun. Penemuan ini menutup penantian panjang keluarga, tapi dengan kenyataan yang beneran menyayat hati. Ibu Megumi yang udah lanjut usia cuman bisa berkata dengan pilu, "Saya selalu percaya dan menunggunya kembali. Hati saya hancur mengetahui bahwa putri saya berada di dasar laut yang dingin dan gelap selama 24 tahun." Kasus Megumi dan Narumi ini nampar kita dengan kenyataan yang dingin banget. Kehancuran malam itu
gak berawal dari roh jahat, gak berawal dari hal-hal supranatural, tapi dari kepanikan sesaat, insting bertahan hidup yang berujung fatal. Tapi penderitaan yang sebenarnya, penantian menyiksa selama 2 dekade lebih, itu diciptakan murni dari rasa pengecut manusia. 3 saksi malam itu dihadapkan sama ujian moral, dan ketakutan mereka akan jerat hukum bikin mereka milih buat palingin muka. Pada akhirnya, monster yang paling menakutkan di dunia ini bukan entitas tak kasat mata di lorong hotel yang terbengkalai, tapi apatisme manusia yang lebih milih nyelamatin diri sendiri sembari ngebiarin 2 jiwa membeku dalam keheningan yang panjang. Kasus Megumi dan Narumi ini akhirnya ditemui jawabannya, tapi butuh 24 tahun dan 3 orang yang milih diam selama itu. Guys, itu tadi salah satu kasus paling menyayat hati yang pernah kita bahas di Jejak Kabut Dunia. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi 3 pria malam itu, apa yang bakal kalian lakuin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan misteri-misteri lain yang bakal kita kupas tuntas. Sampai jumpa di jejak berikutnya, hanya di Jejak Kabut Dunia.